sekarang, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, kita akan masuk kepada bagian yang ketiga, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Mary Kolimon. Saya persilahkan Kak Mary untuk menyampaikan materinya. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Apakah suara saya bisa didengar? Jelas, Kak Mary. Puji Sangat Tuhan. jelas. Terima kasih. Ya, saya diminta bicara potensi stigmatisasi dan diskriminasi di masa pandemi COVID-19. Saya pikir belum banyak refleksi bisa kita buat, kita masih di tengah-tengah pandemi. Saya berangkat dari pengalaman pendampingan korban tragedi 65 di NTT untuk mencoba melihat potensi stigma, potensi diskriminasi yang perlu kita perhatikan sebagai gereja, perlu kita perhatikan sebagai lembaga-lembaga agama, dan sebagai bangsa di masa-masa sekarang ini. Saya Pendeta Mary Kolimon dari Gereja Masehi Injil di Timur di Nusa Tenggara Timur. Juga mengajar di program Pascasarjana Universitas Kristen Artawacana untuk teologi. Saya senang panitia minta kita bicara potensi stigma dan diskriminasi di era norma baru. Pemerintah Indonesia sejak Maret sudah mulai bicara tentang new normal, kenormalan baru. Dan ketika pemerintah kita bicara tentang kenormalan baru, dua hal ditekankan di sana. Produktivitas kerja dan menjaga untuk aman dari COVID-19. Tadi seorang pembicara terdahulu sudah bilang, menekankan dua hal itu. Bahwa ekonomi harus jalan, tapi kita mesti menjaga diri kita sendiri dan lingkungan kita, sesama kita, orang-orang dekat kita untuk aman dari COVID. Belakangan pemerintah bilang, istilah itu bisa misleading, lebih baik kita bicara tentang adaptasi kebiasaan baru. Saya senang teman-teman panitia diskusi kita ngomong tentang norma baru, standar baru, kebiasaan baru. Sebab memang kita sadar, selain istilah normal, new normal itu bisa misleading, tapi sebenarnya Indonesia belum siap sama sekali. WHO bilang kalau new normal itu hanya ketika transmisi sudah bisa dikendalikan, di Indonesia kita lihat itu tidak, bahkan angka makin naik dari hari ke hari, kita bisa new normal kalau kita punya kapasitas sistem dan perangkat kesehatan. Kami di daerah ini kacau balau dengan sistem yang ada untuk penanganan masalah COVID, memaksimalkan pencegahan, alat tes kita begitu minimnya untuk tahu betul. Misalnya kami di NTT ada kabupaten pulau yang sampai hari ini hijau. Tapi ini juga menjadi sangat tidak jelas karena belum ada pemeriksaan yang maksimal. Dan kalau kita ngomong tentang pentahelix melibatkan masyarakat, sepertinya masing-masing pihak masih jalan sendiri. Belum cukup ada sinergi yang kuat di antara berbagai pihak dalam menanggapi pandemi COVID-19 ini. Sehingga kita memang harus mengingatkan diri kita terus-menerus, kita masih di masa pandemi, bahkan dengan kurva epidemiologis yang kian meningkat. Dan karena itu yang harus kita dorong ialah norma, standar kebiasaan baru, termasuk ketika kita berbicara mengenai stigma dan diskriminasi. Perlu ada norma baru, perlu ada standar kebiasaan baru dalam relasi dengan saudara kita yang terpapar COVID-19 dan keluarganya dan komunitasnya. Kami kasus pertama di NTT itu April 2020 dan satu warga jemaat kami waktu itu menjadi yang pertama kali diketahui terpapar dan luar biasa ya stigma diskriminasi yang dia alami itu dia berjuang luar biasa sebelum kemudian dia mampu menjadi seorang penyintas. Dan dalam pendampingan terhadap dia, kami bisa melihat bagaimana pekatnya stigma, pekatnya cap buruk, cap negatif yang diberikan kepada dia. Beruntung dia seorang yang cendekiawan,
seorang magister yang menyelesaikan S2-nya di Amerika, sudah dapat beasiswa untuk S3 lanjut, seorang ASN dengan orang muda yang brilian, yang cerdas, tidak terlalu gampang untuk dihancurkan oleh stigma dan diskriminasi waktu itu. Tapi toh dia terpuruk luar biasa dan mengumpulkan kekuatan untuk bangkit kembali itu tidak gampang. Padahal dia orang tanpa gejala. Tapi stigma dan diskriminasi yang dilemparkan itu seperti batu-batu yang pergi dan hampir tidak ada tersisa daya untuk menahan lemparan batu, bukan hanya kepada dia, tapi keluarganya yang tinggal di rumah itu mengalami diskriminasi yang luar biasa. Dan ini sesuatu yang menarik untuk kita lihat. Terima kasih panitia mengajak kita belajar apa yang bisa gereja buat dalam konteks seperti ini. Apakah gereja memang menjadi komunitas pemulih untuk mereka yang mengalami diskriminasi, atau gereja justru menjadi sadar atau tidak sadar, entah dengan teologi kita, dengan cara kita menafsirkan kitab suci, kita termasuk yang melakukan stigma dan diskriminasi. Stigma dari bahasa Yunani itu bisa pertama sekali di abad ke-16 ketika istilah ini dipakai, dimaksudkan sebagai tanda, bisa tato, bisa bekas luka di kulit yang dibuat secara sengaja, entah dengan cara dilukai atau kulit dibakar untuk memberi tanda kepemilikan seseorang sebagai budak atau prajurit dari tuannya. Jadi tuannya akan memberi dia tanda. Saya baru selesai membaca buku The Tattooist di camp Auschwitz di camp Nazi Jerman dan camp Nazi Auschwitz dan membaca bagaimana kulit dilukai untuk memberi tato supaya mereka yang ada di camp-camp itu tidak gampang melarikan diri. Dan seperti itu, stigma diberikan supaya memberi tanda. Secara teologis, kita juga mengenal kata stigmata, bekas luka pada tubuh Yesus, pada kedua tangannya, di kakinya, di lambungnya, istilah bekas luka, stigmata, kita temukan juga di sana. Belakangan ada banyak sekali definisi stigma, tapi umumnya stigma adalah suatu cap buruk, cap negatif yang secara mendalam diberikan kepada seseorang untuk merendahkannya. Dari pribadi yang utuh, yang normal, menjadi yang dipandang buruk dan tidak berharga. Itu stigma, cap buruk, cap negatif yang diberikan kepada seseorang, tidak sekedar di permukaan, tapi sangat mendalam. Dan maksudnya apa? Itu tadi, menyerang harkat martabatnya, membuat dia dipandang buruk, dipandang tidak berharga. Beberapa literatur yang saya baca, stigma itu proses sosial yang meliputi beberapa aspek. Yang pertama ada kategorisasi dan pelabelan. Kita, mereka, ada kategori itu ya. We, us, and them. Kiri dan kanan. Di Indonesia kita tahu ini. Kiri dan kanan. Pribumi, non-pribumi. Islam, non-Islam. Kristen, non-Kristen, dan seterusnya. Di kategorisasi dan pelabelan ini ada othering. Ada yang berbeda dari kami dan mereka. Stigma juga ada proses sosial yang meliputi stereotip negatif, cap buruk. Belajar dari pendampingan terhadap para korban dan penyintas tragedi anti komunis 65 di NTT, kami dari Jaringan Perempuan Indonesia Timur meneliti, mengumpulkan narasi-narasi para penyintas. Ada buku yang terbit, memori-memori terlarang, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Monash University di Australia sebagai The Forbidden Memories. Mereka dicap jahat, pengkhianat bangsa, bahkan narasi-narasi mereka itu menunjukkan bahwa mereka bahkan dipandang sebagai orang berdosa. Alasan mereka berdosa, walaupun kemudian nanti terbukti mereka bukan anggota komunis dan karena itu dicap ateis, walaupun mereka juga sebenarnya adalah anggota-anggota gereja.
tapi karena mereka dianggap melawan negara, dan kalau itu tidak terbukti, mereka dianggap berdosa karena mereka menciptakan kegaduhan di dalam jemaat, dalam masyarakat, dalam komunitas. Yang ketiga ada separasi. Aspek yang lain itu pembedaan. Separasi juga distinction, jadi membedakan antara yang baik dan yang tidak baik, dan seterusnya. Proses yang kurang lebih sama dengan kategorisasi. Hal yang juga penting dicatat mengenai stigma itu apa yang disebut dengan diskriminasi, yang membuat orang kemudian kehilangan akses pada hak-hak sosial, hak politik, hak sipil mereka, dan juga kehilangan status sosial. Kami mengumpulkan cerita-cerita misalnya tentang guru-guru di Pulau Sabu, di selatan Republik kita, bagaimana orang-orang cerdas pada waktu itu dilumpuhkan, dan satu generasi orang-orang cerdas di tahun 60-an di NTT itu hilang. Mereka kehilangan status sosial mereka. Mereka mengalami diskriminasi yang luar biasa. Sampai hari ini ketika JEPIT, Jaringan Perempuan Indonesia Timur, mengorganisir dukungan bagi mereka bersama dengan LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, kami menemukan tidak mudah. Kami mengetuk semua pintu dinas-dinas yang kami tahu menyediakan dukungan bagi warga masyarakat, tapi sulit sekali. Ketika dengar 65, orang bilang tidak. Dan aspek lain dari stigma ialah pelanggengannya tergantung pada kuasa ekonomi, sosial, politik, dan agama. Agama berperan. Kuasa agama berperan selain faktor-faktor yang lain untuk stigma dan diskriminasi. Sebentar kita bisa mendiskusikannya secara teologis. Tema diskusi kita stigma dan diskriminasi di masa COVID, dan kita bisa melihat bagaimana 5 aspek ini berperan di dalam pandemi COVID-19. Mereka yang dilabel, bahkan sampai jenazahnya, kita lihat jenazahnya ditolak. Bukan hanya orang hidup, tapi cap negatif itu, cap buruk itu bahkan diberikan sampai dengan jenazah. Ada kawan pendeta menelpon saya dari Alor Timur, jauh sekali. Pulau itu sampai hari ini masih masuk kategori hijau, tapi begitu ada seorang ODP, istilah kemarin masih ODP, orang dalam pengawasan, kemudian menjadi pasien dengan gejala, seorang anak dengan gejala, ibunya kebetulan pekerja antar daerah yang pulang dari Surabaya, ibunya sebenarnya sehat, pulang dengan keterangan rapid test, tapi karena anak itu mengalami gejala sesak napas, keluarganya bilang karena dia jatuh, dan seterusnya, lalu dia meninggal. Belum terbukti bahwa dia hasil swab-nya positif, tapi diperlakukan dengan cara yang demikian, dan seluruh kampung gempar. Keluarga kemudian terbukti setelah hasilnya dibawa pulang dari Kupang ke Pulau Alor, 1 jam dengan penerbangan, 45 menit penerbangan, terbukti negatif, tapi keluarga itu sudah berhari-hari menanggung diskriminasi yang hebat. Lalu, karena itu sikap kebencian, oh ini dia yang menjadi penyebab seluruh kampung kemudian bisa menjadi tertular, terpapar. Kebencian berakar pada prasangka yang tidak benar. Orang tidak punya data, orang tidak punya fakta, tapi terlalu gampang diskriminasi itu terjadi. Dan kemudian bisa kita lihat, belajar dari cerita-cerita sebelumnya, akses kelompok-kelompok ini pada hak-haknya kemudian menjadi terbatas. Saya belajar untuk benar-benar mengenal apa itu stigma dan diskriminasi. Seperti saya katakan tadi, ketika dengan sekelompok kawan, perempuan dan laki-laki, teolog, Gemit dan GKS, mengumpulkan narasi-narasi para penyintas tragedi anti komunis 65 di daerah-daerah kami, dan melihat bagaimana peran gereja di masa-masa itu. Cerita yang sangat panjang, kalau ada yang sudah pernah membaca buku kami,
itu baik sekali bisa punya latar belakang apa yang sedang saya ceritakan. Tapi ketika melihat narasi mereka dan berefleksi tentang stigma dan diskriminasi, betapa hebatnya ya stigma itu diberikan, betapa kuatnya daya rusak stigma terhadap mereka. Mereka dipandang lebih rendah dari semua orang yang lain, nilainya tidak sama dengan orang yang lain. Seorang ibu berkata kepada kami, kalau di kampung ada apa saja yang rusak, itu pasti kami. Itu karena PKI sisa. Ada orang sakit, itu karena kami. Kalau ada kemalangan, itu karena kami. Kami seperti serbet yang kotor, kain lap yang kotor. Semua yang kotor itu dilekatkan pada kami. Itu stigma. Itu membuat anak-anak mereka kehilangan rasa percaya diri. Mereka bahkan di beberapa kasus itu sampai karena di komunitas kami, FAM, nama keluarga itu sangat penting. Mereka terpaksa harus mengubah identitasnya menjadi orang lain supaya mereka bisa survive. Itu benar-benar luar biasa. Mengalaminya karena berdosa atau karena berdosa mereka mengalaminya. Ada dinamika itu yang juga menarik yang kami temukan. Mengapa stigma bisa terjadi? Entah untuk kasus HIV/AIDS, kalau kita belajar refleksi teman-teman kita di Afrika, di seluruh benua itu ketika mereka berjuang dengan HIV/AIDS dan mereka bilang the body of Jesus Christ has its HIV/AIDS. Jadi bahwa ketika gereja menderita oleh karena HIV/AIDS, tubuh Kristus sedang terpapar oleh HIV/AIDS. Dan we are looking for healing. Kami mencari penyembuhan. Tubuh Kristus mencari penyembuhan, pemulihan dari HIV/AIDS. COVID-19, tragedi 65. Faktor-faktor yang menyebabkan apa yang kita sebut tadi, pelabelan, cap buruk, separasi, diskriminasi dan kehilangan status sosial, pelanggengannya, itu pertama-tama terjadi karena faktor literasi. Kurangnya pengetahuan yang akurat, kurangnya pengetahuan yang kontekstual mengenai hal tersebut. Misalnya kita di cerita HIV/AIDS, orang pikir duduk di tempat duduk Oda itu akan menularkan hal-hal seperti itu. Lalu itulah dasar kemudian stigma terjadi, cap buruk diberikan. Dengan tragedi 65, orang tidak tahu cerita yang kemudian dikonstruksi oleh kekuatan militer di Indonesia menjadi sebuah master naratif yang dipegang, diajarkan di sekolah-sekolah, kita tonton dengan film G30S setiap 30 September, dan kita pikir itulah kebenaran tunggal tentang apa yang terjadi di 30 September dan masa-masa sesudahnya sampai ke 66, ketika pembunuhan ribuan orang di Indonesia. Kurangnya pengetahuan yang akurat menyebabkan stigma. Yang kedua, aspek perasaan emosi, bahwa objek stigma itu merupakan ancaman, tidak dapat dikendalikan dan berbahaya. Menghadapi krisis, entah karena HIV/AIDS, entah karena COVID, kami belajar dari tragedi 65, mereka yang dipandang sebagai mereka yang terstigma itu dilihat sebagai ancaman yang tidak dapat dikendalikan, berbahaya, dan itu gampang sekali dieksploitasi. Rasa takut, cemas, panik, dan marah itu gampang dieksploitasi. Dinamika itu bersyukur dapat sekarang terjadi, COVID terjadi di era digital, di era revolusi industri 4.0, di mana sumber-sumber belajar menjadi makin terbuka. Tapi apa yang kita belajar dari flu Spanyol, apa yang kita belajar dari Black Death, itu ialah bahwa terlalu gampang ada pihak yang kemarahan. Kita ingat ada perburuan terhadap para Swangi di pasca flu Spanyol, dan krisis ekonomi di transisi Orde Baru dan Orde Lama itu dilampiaskan pada kelompok-kelompok rentan, termasuk komunis yang dianggap sebagai dalang dari semua. Dan ini perlu
menjadi perhatian kita dalam masa-masa krisis seperti ini untuk edukasi. Dan ada dimensi teologis, kita sudah belajar banyak dari dua pembicara sebelumnya, bagaimana tragedi tertentu, krisis tertentu dipandang sebagai hukuman Allah, dan Alkitab dipakai untuk mendukung pandangan itu. Selain PGI yang melakukan survei untuk melihat bagaimana pemahaman umat mengenai penyebab dari COVID-19, kami di Gemit melakukan survei kami pada Maret dan April, terkumpul di akhir April itu data dari jemaat-jemaat kami bertanya, menurut jemaat, apa yang menjadi penyebab COVID-19? Menarik sekali di sana dikatakan dua hal utama, yaitu hukuman Allah, dan yang kedua mengenai faktor kebersihan. Ini bisa lagi dielaborasi lebih jauh. Mengapa orang bilang ini hukuman Tuhan? Menarik, tidak ada bicara tentang konspirasi siapa, tapi dua hal itu disebutkan. Faktor penyebab stigma yang lain itu faktor ekonomi dan politik, kepentingan kekuasaan untuk melanggengkan stigma tadi sudah kita lihat. Ini di dimensi teologis stigma, sebagaimana tadi saya katakan di Gemit dalam kami punya survei itu, penyakit, bencana, baik itu bencana alam, bencana kemanusiaan, dipandang sebagai akibat dosa pribadi. Orang tersebut atau juga ikatan dosa dari nenek moyang. Kita ingat percakapan Yesus dengan murid-muridnya waktu mereka bertanya pada Yesus, orang ini sakit karena apa? Apakah karena dosanya, atau karena dosa orang tuanya, atau dosa nenek moyangnya? Dan Tuhan Yesus katakan, bukan dosa siapa-siapa, tapi melalui keadaannya, kehendak Allah hendak dinyatakan. Menarik di survei yang kami kumpulkan, kuat sekali dikatakan akibat kesalahan pribadi, akibat tidak bersih. Ini konsep yang sangat penting dalam dunia berpikir orang Timur secara khusus untuk melihat relasi antara manusia dengan sesama, relasi manusia dengan Tuhan, dan relasi manusia dengan alam. Apakah itu adalah relasi yang bersih, relasi yang jernih, istilah yang dipakai secara harafiah kalau diterjemahkan dari bahasa daerah. Dan karena itu penting sekali upaya-upaya pemulihan di tradisi kami, orang yang ada dalam krisis perlu dipulihkan, dan ritusnya biasanya disebut ritus Naketi. Di literatur yang lain ada HIV/AIDS atau penyakit seperti pandemi juga dilihat sebagai akibat dari kuasa setan, kuasa jahat. Beberapa wacana teologis yang muncul di Indonesia, di mana para penyembuh-penyembuh yang bisa melakukan mujizat, mari kita usir kuasa COVID, Corona untuk pergi. Apa yang bisa menjadi akibat dari stigma? Stigma membuat hubungan terputus. Kita belajar dari HIV/AIDS, orang mengatakan bahwa kami bisa saja mati bukan oleh karena karena virusnya, tapi oleh karena stigma, oleh karena diskriminasi yang dilakukan pada kami. Orang menjauh, orang bersikap pasif, orang tidak menunjukkan empati, bahkan bisa saja melakukan kekerasan. Dan sikap menghukum, memandang korban penyintas dari sudut pandang negatif dan moralistis. Dan di sini kita belajar bahwa komunitas beragama rentan melakukan sikap menghukum dan menciptakan halangan bagi perwujudan cinta kasih Allah. Terutama kita belajar dari narasi-narasi orang-orang dengan HIV/AIDS bahwa penolakan kepada mereka seringkali termasuk karena di sana ada isu seksualitas, menjadi kemudian halangan besar bagi gereja untuk merekonstruksi satu sikap yang merangkul mereka, satu sikap yang terbuka terhadap mereka. Secara teologis, kita bicara tentang gereja sebagai tempat perlindungan. Gereja seharusnya menjadi tempat di mana mereka yang mengalami stigma
dapat berlindung dari dunia yang penuh stigma dan diskriminasi. Idealnya seperti itu, sanctuary, tempat di mana orang menemukan tempat yang kudus, dia berjumpa dengan Allah, dia dipeluk, dia dirangkul, dia dilindungi dalam kemurahan Tuhan. Tapi seringkali yang terjadi justru lensa moralistis gereja itu menjadikan gereja, komunitas agama menjadi pelaku stigma yang sangat keras. Memandang kaum yang berbeda itu sebagai yang lebih rendah, tak bermoral, berdosa, harus dihukum. Penelitian kami terhadap kasus 65 misalnya, mereka wajib lapor sudah berhenti misalnya di tahun 80-an. Tetapi pelayanan baptisan kepada anak-anak mereka itu bisa tertunda sampai dengan tahun 90-an. Baru ketika ada pendeta masuk ke gereja tertentu, dia dia berkunjung ke mereka, dan dia berjuang di rapat majelis jemaat agar anak-anak mereka bisa dibaptis. Bertahun-tahun ya, pelanggengan stigma itu terjadi termasuk di dalam komunitas kita yang kita katakan harusnya menjadi tempat di mana berlindung dari masyarakat, dari komunitas yang penuh stigma dan diskriminasi. Dan karena itu gereja mestinya menjadi komunitas pemulihan, namun itu tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Kalau hari ini kita bicara tentang norma baru, kita bicara tentang standar baru, kita bicara tentang kebiasaan baru, saya pikir penting sekali gereja-gereja di Indonesia, di seluruh dunia, menjadikan kesempatan COVID-19 sebagai juga, dan agama-agama yang lain, saya harap menjadikan ini sebagai kesempatan di mana kita lahir baru, merangkul norma dan standar yang baru. Dan saya ingin pergi kepada slide-slide hampir terakhir di kesempatan presentasi ini. Di sini sudah hampir jam tidur, 9:30 malam. Apa yang bisa gereja buat? Seringkali kita pikir gereja punya segala untuk memulihkan. Tapi dengan peristiwa 65 saya belajar, justru gereja yang perlu dipulihkan. Agama-agama yang perlu dipulihkan. Sebelum gereja bicara tentang memulihkan korban, memulihkan penyintas, bertanya dulu, apakah Anda sudah dipulihkan? Apakah gereja sudah dicelikkan? Banyak kali kita punya warisan mental, Mesias syndrome, ya. Kita pikir kita juru selamat. Kita akan menolong, menyelamatkan para korban dan penyintas. Tapi ketika kita masuk pada isu-isu seperti ini, kita belajar bahwa banyak kali kita gagal. Komunitas agama-agama termasuk gereja di Indonesia, kadang-kadang kita menjadi seperti Simon Petrus yang menyangkal apa yang harusnya menjadi tugas kita. Dan karena itu penting sekali kita merumuskan beberapa hal. Saya lihat 3 hal penting kalau kita bicara tentang norma baru untuk bagaimana gereja menanggapi, melawan stigma dan diskriminasi. Saya akan bicara tentang 3 hal. Tentang kontak, atau perjumpaan, tentang pendidikan, tentang edukasi, literasi, dan yang ketiga tentang perjuangan bagi keadilan. Kontak ialah pertanyaan, berapa dari kita yang mencari perjumpaan, mencari persahabatan, mencari kesempatan berjumpa dengan saudara-saudara kita yang terpapar COVID di masa-masa ini. Dan sejauh mana dukungan psikososial kita berikan dari komunitas-komunitas beragama kita. Sejauh mana kita melatih diri sebagai gereja di masa-masa ini untuk melakukannya sebagai satu komunitas. COVID datang begitu tiba-tiba, kita semua gagap, kita semua gamang, itu betul, tapi toh kita diberi daya. Kita diberi daya ilahi untuk gereja tidak terus terpuruk, ternganga-nganga apa yang sedang terjadi. Tapi diberi kapasitas untuk dengan cepat memahami keadaan, belajar memahami keadaan, dan menentukan sikap-sikap, tindakan-tindakan misionernya. Dan salah satu yang paling sederhana kami dorong di gereja-gereja kami, di jemaat-jemaat kami di sini ialah berikanlah dukungan psikososial kepada saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19. Kalau kita bicara tentang
dukungan psikososial, kita bicara dari hal yang sangat individual, melakukan kontak kepada mereka, tapi juga memperhatikan lingkungan mereka dan mengidentifikasi sumber daya yang kita miliki, sosial, budaya, finansial, dan lain-lain, yang bisa kita upayakan untuk mendukung saudara-saudara kita. Yang kedua, kita bicara tentang pendidikan, tentang edukasi. Tadi kita sudah lihat stigma, salah satunya muncul karena kurangnya pemahaman, karena pengetahuan. Dan karena itu edukasi menjadi sangat penting. Di hari-hari ini, peran edukasi menjadi sangat penting. Health literacy, tapi juga religious literacy. Mengapa kita harus pakai masker? Mengapa kita harus duduk berjarak? Mengapa kita harus cuci tangan? Hal-hal yang sangat sederhana menjadi norma baru kita. Dan pendidikan menjadi sangat penting. Keteladanan para pemimpin menjadi sangat penting. Kawan-kawan pendeta bilang sama saya, Mama kecewa sekali kami berbusa-busa di daerah kami, bilang bahwa harus pakai masker, harus cuci tangan, tapi datang pemimpin politik dan dia bilang, wah makan sirip pinang saja tidak apa-apa, COVID akan lari. Kami kecewa, mestinya pemimpin publik berdiri memberi pendidikan pada masyarakat. Dan sayang kalau kita yang punya kesempatan untuk menginfluence, untuk mempengaruhi, kita tidak melaksanakannya. Bahkan kita bisa misleading masyarakat kita, salah menavigasi masyarakat kita. Kita belajar dari Herman Cain kemarin, tokoh politik itu pendukung Trump, dia memperjuangkan supaya menolak memakai masker. Dia bilang itu pelanggaran hak asasi manusia, tapi justru dia meninggal karena masker, tidak karena COVID, karena di usia yang masih relatif muda, 50-an tahun. Di masa-masa seperti ini, di beberapa kali kesempatan kami di Gemit sedang sangat serius dengan seri pendidikan pelatihan psikososial untuk seluruh pendeta-pendeta kami secara online, dan salah satu hal yang kami dorong itu ialah melakukan analisis sosial. Saya misalnya belajar sebagai pemimpin gereja di masa-masa ini, banyak sekali iritasi, orang begitu cepat marah, ada banyak konflik di jemaat. Dan bagaimana kita mengembangkan kapasitas untuk memahami dinamika masyarakat yang seperti itu dan membangun daya layan untuk coping dengan situasi yang ada. Dan bagian dari edukasi terus-menerus, konstruksi teologi yang mengabdi pada nilai-nilai kerajaan Allah. Tadi kita sudah dengar, terima kasih, saya belajar banyak, Allah ada bersama kaum marginal. Dan di mana Allah ada, di tengah-tengah kaum marginal itu, di sana gereja mesti berada. Hal ketiga, norma baru, saya bilang tadi tidak saja gereja memulihkan, tapi gereja perlu pemulihan, berjuang bagi keadilan, pemulihan harkat martabat mereka yang terstigma. Misi gereja di situ tidak sebagai juri, tidak sebagai hakim yang menilai benar, salah, dan seperti itu, tapi merumuskannya sebagai pendampingan. Ini juga kami belajar dari peran yang sedang Gemit kukuhkan di hari-hari ini, kapasitas yang sedang kami perkuat di hari-hari ini terkait perdagangan orang. Hampir setiap hari sekarang di NTT, selain masalah COVID, kami menerima peti-peti di kargo Bandara El Tari yang pulang dengan jenazah para pekerja migran kami, baik di dalam negara maupun antar negara. Dan kami belajar bahwa di masa-masa seperti ini, berjalan bersama dengan mereka yang terstigma, berjalan bersama mereka yang tereksploitasi, misi gereja sebagai accompaniment, sebagai pendampingan menjadi sangat serius dibutuhkan. Supaya di situ kami tidak mengambil alih peran mereka sebagai agen atas sejarah hidupnya sendiri, sebagai subjek dari sejarah hidupnya sendiri, dan menghargai, meneguhkan karya anugerah Allah dalam kehidupan mereka. Saya ingat waktu kami kumpul cerita para penyintas 65, istri-istri, oma-oma, suaminya entah di mana terbunuh, atau ayah mereka. Dan kami datang dengan sangat naif, berpikir bahwa karena kami pendeta, kami sarjana teologi, kami akan meng-empower mereka.
Tapi mendengar cerita-cerita mereka, kami disadarkan. Kami justru yang harus belajar. Di tengah-tengah perjuangan mereka, Tuhan Allah ada. Allah berkarya di sana. Dan mereka itu orang-orang yang sangat kuat. Perayaan yang kami maksudkan untuk menunjukkan belas kasih, menunjukkan keprihatinan kami, kemudian harus kami ubah menjadi sebuah perayaan kekuatan. Allah memberi daya ilahi pada mereka. Kalau mereka bisa melewati stigma dan diskriminasi berpuluh-puluh tahun, itu karena Allah memberi mereka kekuatan. Mereka orang-orang kuat luar biasa. Dan gereja justru harus belajar dari mereka. Mereka karena itu harusnya menjadi agen transformasi, bukan objek belas kasihan gereja, tapi bahwa di tengah-tengah situasi di mana seperti di Indonesia hari ini, pengakuan akan kejahatan yang ditimpakan pada mereka belum diakui, upaya kebenaran dan rekonsiliasi belum berjalan, gereja perlu menunjukkan sikap yang jelas. Option for the poor, keberpihakan kepada kelompok marginal. Dan itu berarti juga keberanian mengambil risiko untuk membela kehidupan. Sekali lagi, Allah ada bersama kaum marginal, dan di mana Allah ada, di sana gereja mesti ada. Sekian dan terima kasih.